Eureka Lovers, apa kabarnya? Waduh, senang banget kita ketemu lagi di episode kedua kita kali ini dengan hari yang sangat spesial, Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat semua para Eureka Lovers tercinta, semoga hari rayanya penuh dengan sukacita. Ya, banyak sekali hal-hal baru yang kita rasakan di momen Lebaran ini ya, nggak sih guys? Banget. Makan-makan. Iya, pasti makan-makan, tapi tetap di rumah aja, tetap menikmati momen Lebaran. Tapi aku juga lihat banyak teman-teman kita yang ngerayain Lebaran itu serba virtual ya, ketemu sama sanak keluarga, terus tetap sungkem online mungkin ya kan. Tapi nggak mengurangin kebahagiaan juga ya. Kayaknya banyak nggak ngurangin khidmatnya lah buat mereka gitu. Iya, tetap bisa sholat di rumah. Dan kesempatan kali ini kita juga pengen ngobrol-ngobrol juga nih di episode kita yang kedua ini yang bertemakan Lebaran di momen pandemi. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu guest speaker kita hari ini yang merayakan Lebaran di negeri seberang. Ya, welcome Shanti. Hello. Hai Shanti. Hai Eureka. Halo Mirna, halo Marlin, halo Era. Nice to meet you girls. Nice to meet you. So happy to meet you. Long time back. Wow, my God. Iya ya. Lama banget ya. Shanti berapa 10 tahun yang lalu ya ninggalin. Aku terakhir ketemu Shanti waktu aku masih kerja di MTV. Dulu Shanti jadi PJ MTV. Ya ampun, itu berarti more than 20 years ago. Iya. 2 dekade loh itu. Gue udah kasih 10 tahun yang lalu loh, Sian. Maksud gue lo ninggalin pas lo nikah gitu. Ternyata lebih lama lagi. Iya, gue pindah ke Hong Kong tuh 2010. Berarti, PJ MTV tuh 2000. 97 sampai tahun 2000. Iya, waktu dulu kita masih SMA tahu. Ketahuan umurnya. Lalu ya Mas SMA ya. Nggak ada yang namanya tua di sini, yang ada vintage atau everlasting. Evergreen. Kalau kategori lagu tuh long lasting hits. Oh iya benar-benar golden memory. Golden memory. Diingat selalu. Benar. Thanks for coming and joining us, Shanti. Iya. Minal aidin wal faizin dulu buat Minal Shanti. aidin wal faizin. Iya, mohon maaf lahir dan batin. Apa nyapa pendengarnya apa? Eureka Lovers. Eureka Lovers. So, minal aidin wal faizin kepada Eureka Lovers. Salam sayang virtual dari Hong Kong. Pokoknya kita saling memaafkan lahir batin, kembali ke nol, dan tentunya memulai lagi sesuatu yang baru. Amin. Joy, walaupun merayakan Idul Fitri di rumah aja ya, Shanti ya. Gimana saya di sana ngerayain Lebaran? Seru nggak? Kemarin sih ngundang beberapa orang sini karena sebenarnya Hong Kong itu situasinya much better. Karena segala yang aturan-aturan yang melimitasi itu pelan-pelan secara fase gitu mulai dilepas gitu. Tapi karena satu hal, orang-orangnya mengikuti setiap fase dan aturan yang ditetapkan pemerintah. Jadi kenapa kita bisa sampai udah bisa sekarang tuh semuanya hampir beroperasi seperti normal ya. Gym udah mulai buka, sekolah hari Senin tanggal 25 Mei itu anakku yang pertama udah masuk sekolah lagi, yang SD, yang TK nanti Rabu. Jadi alhamdulillah kemarin udah bisa ngundang-undang, tapi walaupun aku tetap taat ya, kemarin cuma 8 orang. Ya biasa masak, mbakku kan orang Indonesia, dia masak opor, nasi bakar, gulai, terus udah gitu. Lucunya adalah yang aku undang tuh non-Indonesian dan juga kebanyakan non-Muslim. Jadi kita tuh merasa bahwa kalau di luar negeri itu kita tidak terbatas dengan ras, dengan nationality, dengan agama gitu. Karena everybody can celebrate ya. Kalau kita tinggal di luar negeri tuh friends become our family karena keluarga kita masing-masing jauh di negara masing-masing kan. Ada yang dari mainland China, ada yang dari Australia kemarin datang, ada yang dari Malaysia gitu. Jadi ngumpul aja semuanya dan saling memberikan support. Wow, very nice. Jadi kayak happy banget ya bisa ada teman-teman yang datang dan gak menghilangkan momen Lebarannya juga ya. Iya. Tapi sama anak-anak tetap saya ngajarin budaya salim karena saya tuh dari dulu
highlight dari Lebaran itu salim sama orang tua. Lebaran. Itu harus. Yes. Waktunya untuk kayak minta maaf, Iya. terus waktunya Cium tangan. Cium tangan. Terus dengan keluarga di Indonesia gimana? Biasanya selalu mudik nggak sih? Kalau lagi Lebaran gini? 2 tahun terakhir enggak, tapi tahun terakhir enggak ya 2 tahun terakhir enggak, tapi tahun terakhir tuh karena bentrok dengan apa gitu, karena jarak jalan kan kampung saya itu Sukabumi, jadi kalau saya pulang ke Jakarta itu enggak mudik ke Jakarta, jadi harus ke Sukabumi lagi, jadi waktu itu 7 jam. Karena macet. Libur sekolah anak-anak. Libur sekolah anak-anak bentrok. Jadi kan di sini nggak ada libur Lebaran kan, jadi nggak bisa. Dan tahun ini ya karena nggak ada penerbangan dan tentunya saya juga nggak mungkin nekat kali ya pulang. Janganlah ya. Iya. Tapi kan banyak yang nekat mudik. Iya. Benar. Ya ada teman kita yang hari ini juga kemarin nyampe di Indonesia itu dia nggak bisa langsung pulang ke rumahnya juga di karantina juga masuk ke hotel gitu. Nah, jadi emang nggak bisa langsung ketemu sama keluarga kan gitu. Jadi makanya mendingan sih kalau memang bisa pakai Zoom call aja kayak kita sekarang atau pakai WhatsApp video call. Ya kan enggak tetap ikatannya ada di situ kok. Kita kan jauh di mata dekat di hati. Cuman satu kemarin yang bikin melo saya tuh karena keluarga sempat bisa nyekar langsung ke makam ibu ya. Aduh itu tuh yang bikin melo tuh itu karena mereka cuman lewat video aja. Iya, rasanya pengen ada di sana terus kayak rame-rame bisa nyekar langsung. Ngariung ya, kalau Sunda ngariung bener. Iya, terus ini silaturahmi dengan keluarga itu ini gak sih sama ponakan-ponakan? Angpau gimana angpau? Biasanya kan ponakan nungguin tuh angpau. Ya nggak ada lah ya tahun ini. Gimana? Mungkin transfer aja kali ya. Digital, semuanya serba digital. Iya, jadi semuanya sun-sunan dari video, kirim-kiriman video. Jadi saya ngelihat mereka sungkeman, mereka juga ngelihat saya sungkeman. Ya udah, tapi ya walaupun mellow, tapi kita terima keadaannya kayak gini. Sebenarnya kan, if we accept things as the way they are, ya udah kan jadinya legowo gitu. Iya benar. Dengan diri kita untuk bisa menerima keadaan yang ada sekarang gitu ya. Wow, senang sekali kayak. Buat Santi tuh ini sesuatu yang bisa dilewatin tapi pace-nya bertahap. Sekarang udah di tahap yang acceptance-nya udah smooth gitu ya. Tapi cerita-cerita yang kemarin selama momen di rumah aja, selama momen pandemi di Hong Kong itu gimana? Ya sebenarnya waktu itu kan saya sempat kita waktu itu mau Chinese New Year doang ke Bali. Tiba-tiba pas saya dan keluarga lagi di Bali, pandemik ini pecah kan di Hong Kong kan. Hong Kong tuh parah-parahnya pas Januari awal Februari gitu. Dan akhirnya kita sekeluarga memutuskan lebih baik saya dan anak-anak stay dulu gitu kan. Jadi sebenarnya pas kita pulang ke sini kita baru merasakan perbedaannya gitu. Karena waktu di Bali kan belum berasa apa-apa. Even sometimes karena kita lagi keenakan di sana gitu kayak apa sih corona gitu kayaknya bisik-bisik doang gitu. Tapi ternyata it was extremely serious. Dan waktu saya balik ke Hong Kong itu kerasa gitu ya bahwa taman-taman tutup, sekolah tutup, ekstrakurikuler tutup. Jadi benar-benar nggak ada kegiatan apa-apa selama masa mereka bilangnya second wave. Enggak loh. Hong Kong itu don't get me wrong. Hong Kong itu tidak pernah totally lockdown. Karena Hong Kong itu patuh sekali dengan social distancing, dengan aturan-aturan ini itunya gitu. Jadi nggak pernah benar-benar kayak Itali gitu, nggak pernah. Nggak pernah lockdown. Oke. Ya. Jadi berpulang pada warga negaranya sendiri ya sebenarnya memang. Sorry? Berpulang kepada para warga negaranya sendiri. Kayak tadi kan kalau di Hong Kong taat, jadinya emang nggak pernah totally lockdown. Tapi di sini juga ada beberapa measurements yang menurut aku itu sangat krusial gitu ya. Jadi kenapa bisa sampai keadaannya membaik seperti sekarang? Salah satunya adalah flights ke sini itu diumumin dulu tanggal 18 Maret kalau nggak salah. Itu dikasih batas waktu untuk para residents pulang ke Hong Kong. Lebih dari itu mereka akan pakai gelang yang artinya mereka harus mandatory quarantine di rumah. Tapi di airport juga langsung dites dan ditahan dulu di airport sampai tesnya keluar. Tes pertamanya keluar. Which means they would have to stay at the airport tuh sekitar 7 jam, 8 jam.
Wow. Iya, tapi paling enggak, banget. tapi paling enggak itu benar-benar kelihatan banget hasilnya. And then after that kalau misalnya reaktif, dikirim langsung ke government quarantine. Kalau misalnya non reaktif, pakein gelang tapi mandatory quarantine di rumah. Tetap ya jaga ya. Aku melihatnya kenapa Indonesia lagi kayak gini karena pertama sejujurnya gitu ya, itu belum ada aturan yang jelas banget gitu, tanggal sekian sampai tanggal sekian Benar gitu. sih, benar. Ya, jadi orang masih masuk-masuk, ada yang yang saya baca ada yang dikirim ke Wisma Atlet tapi bingung juga berapa lama di sananya gitu atau Sekarang ngapain katanya juga di Wisma sana. Haji. Ya, ada beberapa kan ya, ada beberapa center. Di Hong Kong juga sama, ada beberapa center. Terus yang kedua, menurutku yang paling oke lagi tindakan di pemerintah Hong Kong adalah ada yang namanya social tracking. Jadi kalau misalnya nih ada satu yang positif gitu ya, itu dikumpulin datanya, dia kemana aja dan ketemu siapa seinget dia selama 14 hari itu. Dan itu satu-satu orang-orang yang dia temuin teleponin satu-satu. Iya, jadi satu dicari, yang kontaknya semua dicari juga. Untuk memastikan tidak ada penyebaran atau dan tempat-tempat yang dia datengin itu dikasih warning semuanya gitu. Dia pernah ada di sini, dia pernah ada di sini. Dan that information will be made public. Jadi kita semua tahu tempat-tempat yang ditutup, berapa lama gitu. Jadi ya everybody open juga untuk ngasih tahu bahwa saya itu harus mandatory sih. Tapi Jadi yang lain mandatory bisa sih. aware. Iya, bisa aware. Karena kadang-kadang kalau di Indonesia suka ditutup-tutupin. Iya, ditutup-tutupin. Mereka nggak bilang kalau sebenarnya udah positif atau apa gitu kan, karena takut dijudge. Sedih ya. Gitu. Iya. Kemarin aja tapi itu di awal-awal sih. Aku ngeliat berita yang waktu yang pas mau mudik yang Soekarno Hatta penuh banget. Benar. Terus dibilang 40 orang sekian ada yang positif. Terus aku tuh mikir, iya terus abis positif teh apa gitu. Maksudnya 40 orang ini teh kemana gitu kan. Ke kota enggak apa gitu ya. Iya, benar. Mereka ngapain aja gitu ya. Ngapain aja Megang apa? Iya, benar. Aku pas baca berita, cuma gini doang. Tapi saya doain yang terbaik buat Indonesia karena menurut saya yang kita jangan melulu dengar berita negatif karena saya pengen reinforce bahwa nih ini Hong Kong can get better, so can the rest of the world. Exactly. There is hope. Berharap lah ya, mudah-mudahan Indonesia juga. Tapi kayaknya sih kesini-sininya udah semakin banyak yang sadar juga sih. Jadi mudah-mudahan Amin. kita get through it ya. Tapi Ngopinya tahan dulu, say. Arisannya tahan dulu, say. Udah banyak susah, coffee hangout. Kita hangout. Kita ngopi online dulu, say, gitu ya. Say. Virtual ngopi, say. Aturan tadi kita kompakan, bawa kopi di depan. Jadi kita bisa minum bareng. Iya ya. Next time kita bisa hangoutan lagi ya bareng. Terus nanti waktu momen itu ada ini nggak sih, kamu ngalamin kayak proses emosional yang banget to manage your family, yourself, your kids. Banget. Karena yang susah tuh waktu itu kegiatan sekolah ditutup semua kan. Sekolah tutup semua. Terus kita kan members beberapa klub gitu. Ternyata kita juga nggak boleh kesana selama 14 hari setelah pulang gitu kan. Jadi benar-benar we had absolutely nothing to do. And only at home, imagine stay home gitu ya. Anyway, jadi how do you manage whenever you stay home? Ya, jadi sebenarnya waktu itu yang bikin struktur lebih teratur buat anak-anak adalah homeschooling. Homeschooling itu saya mulai dari jam 9 pagi, selesai sekitar jam 1:30 gitu kan, with a few breaks gitu. Nah itu sebenarnya bikin anak-anak punya struktur dan kegiatan. Nah habis dari situ ya sayanya mesti ini kreatif, bikin games apa kayak pernah nih ruang tamu ini nggak ada wujudnya. Jadi castle, jadi benteng perang-perangan, jadi balau, bener-bener. Nah itu biasanya harus yang udah lah ya gitu ya. Namaste, nggak lihat. Yang penting mereka happy di rumah gitu. Iya, karena kan mereka bikin obstacle gitu, terus bikin tumpuk-tumpukan apa, terus kalau orang Sunda bilang ngorondang di bawah meja, ya udahlah ya. So you just try to be positive lah ya gitu kan, to manage your own emotion juga gitu kan.
Tapi iya. bagusnya Iya dong, lo iya masih ada banget. mbak kan, jadi kayak lo masih ya urusan dapur masih bisa sekat ke ini gitu Iya, ya. iya pastinya itu. Tapi itu juga gue harus ngasih pengertian ke Mbak waktu setelah 14 hari kok masa kuarantin, bahwa mereka juga jangan ke tempat-tempat rame. Kan percuma kalau kitanya stay home tapi merekanya kemana-mana gitu kan. Dan waktu mereka ke supermarket saya ajarin caranya gini. Apapun yang dibeli dilap dulu sebelum nyampe ke rumah. Jangan pegang segala macam di supermarket. Pokoknya it takes a lot of like really paying attention to detail. Alhamdulillah saya sekarang sekeluarga sama Mbak di rumah aman dan sehat. Aman deh. Ada kegiatan bersama. Kenapa no? Mbaknya nggak pulang? Ya nggak ada lah. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Masuk ke Hong Kong sekarang nggak boleh ada turis. Sekarang hanya boleh residence. Mau keluar dari Hong Kong silakan, tapi balik sini kuarantin lagi. Mau? Mau, udah gitu aja, enggak kan? Nggak, soalnya kalau di Indonesia masih banyak yang colongan-colongan pulang mudik juga. Gitu. Di Indonesia banyak yang colongan. Tapi kan ini masih within Indonesia ya, jadi mirisnya nih, takutnya nanti ada third wave, fourth wave. Nggak kelar-kelar gitu. Karena menurut aku gini, nanti virusnya udah hilang, insya Allah ya one day. Tapi the economical crash-nya itu yang kita belum tentu bisa bounce back apa enggak. Itu yang aku takutkan. Banyak banget orang kelihatan kehilangan pekerjaan, dirumahkan, di PHK gitu kan. There's only so much that the government can do gitu ya. Itu pun menurut saya juga masih bisa ditambah gitu bantuan dari pemerintah gitu kan. Mungkin tambahan subsidi gaji, tambahan untuk loan untuk small businesses to bounce back. I don't know, mesti perlu banyak bantuan ini. Saya sih takutnya ekonomi side-nya crash banget. Karena ini jatuhnya sebenarnya bencana nasional dan bencana internasional, global. Mana? Dan istilahnya ini unprecedented kan. Jadi we have to manage something in detail juga dari mulai ekonominya, terus security-nya. Iya, aku sih pengennya ya kalau boleh berkomentar gitu ya. Misalnya dari pemerintah pusat gitu. Ini secara sayang orang Indonesia tapi tinggal di luar dan memandang dari helikopter point of view gitu ya. Dari pemerintah pusat kan delegasi ke pemerintah daerah ya kan. Nah ini harus satu page, satu halaman gitu. Setuju. Karena selama ini perintahnya gini yang di daerahnya masih Kalian kabut. Satu aja pintunya, satu instruksinya gitu. Makanya saya pikir, ya nggak tahu ya, saya juga bukan pakar ekonomi, cuman mungkin kalau bisa ada relief untuk mensupport bisnis-bisnis untuk bounce back. Apalah, saya dengar sih ada support untuk pembebasan pajak ya. Oh iya betul. Tapi ada pertanyaan saya. Ada pertanyaan saya, problem dengan itu. Kalau nggak ada income gimana mau kena pajak juga ya? Iya. Relief. Makanya mesti dilihat juga dari gitu. Industrinya. Iya. Jadi pengen banget mudah-mudahan bounce back ya. Walaupun di bisnis apapun, kalau dari segi kita kan bisnis hiburan, ya kalau misalnya nggak ada perusahaan-perusahaan bikin acara, nggak ada yang nanggep penyanyi. Jasa hiburan. Kitanya nggak nyanyi, penari nggak ada kerjaan, soundman nggak ada kerjaan, manajemen nggak ada kerjaan. Berorot semuanya. Teman-teman kita itu Shanti tuh mereka banyak yang lagi banyak ini jobless juga gitu ya. Yang apa? Sorry. Sahabat-sahabat kita yang bekas MTV yang masih kerja untuk seni segala macam gitu. Iya, makanya saya tuh merasanya bahwa pengen sekali pandemik ini berakhir bukan dari segi kesehatan aja, tapi benar-benar semuanya memang udah pengen bangkit dan harus bangkit. Iya. Tapi saya mau bilang loh bahwa keren banget nih ide-ide para musisi yang bikin konser di rumah gitu, yang jual tiket dari e-tiket, digital tiket, itu benar-benar gue tuh salut banget loh. Maksudnya di dalam era pandemi kayak gini, that you can see everyone is trying to make anything work, to make money. And everyone more kreatif ya in finding the way gitu ya. Tapi untungnya kita hidup di era digital yang teknologinya mendukung. Kebayang nggak kalau dulu belum ada internet, belum ada Zoom. Aduh, di rumah mati gaya. Jadi gue tuh pas di rumah gitu nonton konser Afgan, nonton konsernya Titi DJ gitu, Marcel. Pengen banget. Cuma memang kalau
kalau saya sih sendiri di sini bingungnya karena nggak ada sumber daya manusianya untuk bantuin gitu kan. Nggak mungkin akapela doang sejam gitu. Syurup. Jadi tapi sekarang banyak loh versi online collaboration. Jadi kayak gitarisnya ada di mana, terus dia rekaman sendiri, terus drummernya rekaman sendiri. Mungkin nanti I can connect you with some people yang biasa melakukan hal itu. Ada sih, ada wacana itu. Cuman saya ngerasanya bahwa perlu sound system yang bagus kan. Nah di sini tuh saya nggak punya alatnya gitu. Kayak Andin gitu kan punya. Andin kan punya studio rumah, mikrofonnya bagus, jadi suaranya nanti buat keluarnya juga bagus. Kalau saya kan cuma punya ini. Mahal tuh. Understand. Halo. Oke, got it. Tenang Shanti. Ada teknologi namanya mixing. Nanti kamu bisa dibantuin. Nanti coba Insya kita Allah explore ya. Let's do later ya. Kita explore. Tapi nanti pokoknya saya pengen banget nontonin more konser-konser di rumah. Menginspirasi soalnya. Dan itu juga ngasih lihat ke orang-orang bahwa di rumah kita tetap bisa berkreasi. Kemarin saya udah live IG dengan beberapa media, dengan teman-teman yang lain. Kalau ada yang sempat lihat live IG saya sama Sarah Sehan, ya Allah. Itu 1 jam tempur 2 mantan VJ ini nggak sekolah tapi pengen panggung kayak jadi yang dibilang setengah jam aja 45 menit nggak kelar sejam kan kita juga udah dibilang udah cukup gitu kali ya kalau nggak berhenti Timekeepernya kasihan ya. Maaf itu mah kita rindu job, rindu panggung, rindu ditonton orang, jadi live aja teh alasan Jadi aja. terusin gitu. itu udah natural ya gitu ya. Itu mah hanya alasan saja. Aduh San, ada pertanyaan nih. Jadi silakan. Iya. Jadi kan we have a similar life apart from you are a famous one and a singer. Was. Jangan was lawas sih, tapi masih. So once I get married, I moved to Sydney in Australia, and then you moved to Hong Kong, right? Ya. So how is it? How you tunggu, find it? diperjelas dulu Ra. How is it-nya apa nih? Oh iya, how you find it in the beginning? Era tuh nikahnya juga sama bule. Oh iya. Oh iya, itu juga the same background. Oke, sama deh, sama. Ini sebenarnya ada pertanyaan sponsor pribadi ya, Dia. Sok-sok nanya ke sana ke sini, udahlah langsung aja, Ce. Curhat colongan. Iya. Enggak. Jadi how is it-nya apa nih pertanyaan kamu? Maksudnya how is it? Changing life? Changing life. Terus pertama kali adaptasinya tuh gimana? Terus udah gitu, kalau kayak gue kan ya paling shock culture-nya kan ya between Asia sama West Australia. gitu kan. Iya. Kalau lu kan jadi between dari yang famous terus singer terus and then you move there. Yang kayak lu bilang mungkin lu jadi I miss panggung gitu. Ya. Iya kan? I miss joget-joget. Oke, jadi sebenarnya tergantung frame of mind kita waktu pindah itu gimana. Waktu saya pindah itu sebenarnya waktu itu saya baru rilis album kelima dan itu self-produce. Jadi benar-benar my baby yang dibikin sendiri, uang sendiri gitu kan. Tapi memang waktu pindah ke sini I was already very much committed to have a family gitu. Emang sih pas ke sini kaget banget gitu dari bisa pesen table di mana aja, dari punya kru segambreng-gambreng ya kan, punya asisten, manajer, apalah segala macam. Terus tiba-tiba I have to find myself again. Dan sebenarnya waktu kalau dibilang culture-nya beda, itu beda banget. Itu juga sempat yang bikin gue kaget waktu pindah ke Hong Kong karena I thought it's still Southeast Asia. Tapi ternyata mentality orang-orang sini beda banget sama orang Indonesia. Orang Hong Kong itu time is money banget. There's no time. Dan akhirnya karena money adalah jadi orientasi utamanya, jadi orang tuh kayak gedebak gitu. It's very high pace. Nah, bedanya kalau orang Indonesia kan kalau kita ke supermarket kasirnya aja cetit. Cetit gitu kan. Sama banget. Terus udah gitu kalau misalnya Mbak, boleh nggak tanya gini-gini? Sebentar ya.
Kalau di sini, go gitu. Dan itu gue harus membiasakan diri lagi bahwa di sini tuh pace-nya cepat. Terus dari segi hospitality, di sini mah beda banget sama orang Indonesia. Dari segi service gitu ya, beda. Kalau orang Indonesia tuh, iya Bu, silakan masuk. Kayaknya ramah sama orang, tersenyum gitu. Iya, betul. Kalau di sini sama orang gitu ya. kebanyakan gitu. Apalagi kayak misalnya gue tuh sering banget dulu ribut sama supir taksi. Kenapa? Ya nyolotin aja, merekanya sering ngomong agak kasar. Tapi menurut gue akhirnya setelah beberapa lama gue bisa menerima bahwa ini bukan kasar. They don't know anything else than that. So they grew up dengan tone cara bicara seperti itu. Sementara kita grew up dengan tone cara bicara orang Indonesia yang sopan. Ya jadi menurut kita mereka rude, menurut mereka gue ngomong biasa aja sih, lu aja deh gitu. Dan jangan baper deh gitu ya. Kalau soal karir, waktu itu sebenarnya gue kangen nyanyi. Dan I did try to sing in Hong Kong, and I did manggung di sini beberapa kali di acara charity gitu. Tapi I have to admit the difficulty here adalah pertama market. Mereka itu seneng banget sama penyanyi yang lokal, antara Chinese looking atau Western sekalian. Jadi buat yang sesama Asia yang coklat-coklat gini, to be really honest, it's like in between gitu. Terus udah gitu juga dari taste musiknya gitu, beda banget. Like I can only imagine kan orang luar kalau pindah ke Indonesia juga pasti nggak make it buat jadi recording artis lokal gitu, ya kan? Susah kan? Kalau mereka jadi tamu, manggung beberapa kali nggak apa-apa, tapi kalau udah pindah, kenapa? Beda. So akhirnya aku memutuskan, aku di sini bukan memutuskan sih, sudah memutuskan di sini tuh memang fokusnya keluarga, walaupun masih beberapa kali manggung, tapi this is not my priority. Tapi alhamdulillah ada aja yang ngundang Shanty nyanyi ke Indonesia. Iya, masih ada aja. Jadi kangennya masih bisa disalurkan ya, kangen. Iya, nggak usah sering-sering, tapi biasanya tuh kayak Java Jazz. Itu tak terlupakan banget. Terus acara wedding dan wedding orang Indonesia kan wow ya, melebihi panggung konser pribadi. Jadi terutama daerah-daerah Surabaya gitu, Surabaya kayak crazy Surabaya apalagi udah deh. Terus udah gitu aku tuh bisa bolak-balik untuk acara wedding, and I love it karena if I sing for a wedding, panggungnya bagus banget. Jadi serasa solo konser. Terus I'm being a part of someone's memory. I'm being a part of singing someone's song yang nantinya mereka akan ingat terus. Jadi aku tuh selalu, aduh mau Shanty ya, iya deh. Gitu. It's a happy moment and memorable for some people. Gitu. Iya. Tapi juga aku pengen banget misalnya nanti ada kesempatan kalau udah keadaan udah membaik ya, pengen banget nyanyi di festival musik. Kayak yang Back to 90s festival. Sekarang lagi ngetren Back to 90s ya. Jadi kayak udah beberapa kali ditawarin, cuma memang mungkin belum jodoh aja. Nanti kita tunggu. Terus gini San, kayak kalau misalnya di Indonesia mungkin ya, kan pasti beda banget nih. Waktu di Indonesia mungkin pas lagi ke restoran gitu, Shanty foto bareng Mbak gitu kan. Di Hong Kong ada kemarin, ini baru kejadian kemarin di Stanley kan. Aku lagi berdua Stanley, bukan di marketnya, di restorannya sebelahnya Stanley Market. Kita lagi makan di restoran bertiga sama dua temanku ini orang lokal Hong Kong. Terus kita lagi ngobrol, tiba-tiba si mbaknya, waitressnya tiba-tiba ngeliatku gini terus gak Mbak, sampai kayak gitu. Terus aku kan kaget gitu kan. Terus gitu dia bilang, Mbak Shanty. Terus dia ngejerit-jerit sendiri gitu kan. Temenku dua ini orang lokal ngeliat aku gini, who are you? Dia ke aku. Mereka nanya ke aku gini, who are you? Kok dia kayak begitu sama lo gitu. Terus udah gitu lucunya, si mbak yang waitress ini dengan loncat-loncat kecil, don't you know?
Aku yang gini, enggak, they don't know. Gak di TikTokin lucu tuh, gak di TikTokin lucu. Iya, masih pakai TikTok tuh loh. Harusnya ya. Don't you know. Ya masih ada aja sih di sini yang minta foto bareng, tapi yang nggak kayak zaman dulu lah gitu. Masih ada aja, alhamdulillah masih ada yang kenalin. Terharu loh. Iya benar. Tapi gak apa-apa dong Santi. Maksudnya itu bikin lo jadi kayak gitu ya, ketemu fans jadi bisa get into the memory lagi gitu kan. Udah pernah ngerasain dulu, tapi masih ada aja yang inget selalu gitu ya kan. Soalnya saya tuh orangnya apresiatif sama orang. Kalau orang mengapresiasi saya berarti kan dia inget karya-karya saya. Berarti dia ingat lagunya atau apanya gitu yang mungkin membekas, I don't know, in her life gitu, on their lives. Jadi itunya yang aku appreciate. Ya. Terus satu lagi nih, nyambungin dari yang Era tadi nanya ya, proses adaptasi, terus akhirnya bisa survive gitu. I think you have your you manage your own self as well, right? Kayak of course, yeah. You know how to manage your self care gitu. Gimana caranya bisa tetap cinta sama diri sendiri dalam situasi yang berbeda gitu. Terus hari-hari biasanya kamu ngapain aja? Proses love yourself itu apa aja gitu? Menurut saya intinya adalah you have to find something that you're passionate about. You have to find something yang bukan cuma to kill time, tapi you have to find something yang feels in your soul. Jadi saya udah terima nih, saya nggak terlalu aktif nyanyi di sini, tapi saya cari gitu apa yang bikin jiwa saya tuh terpenuhi, yaitu dance classes. So I go to a lot of dance class. Saya berguru lagi. Belajar lagi di sini. Di sini tuh banyak banget dance studio dan jago-jago banget dengan berbagai macam style. Jadi saya masuk ke dance studio itu belajar jazz funk, belajar heels dance, belajar dari guru dan guru-guru di sini dari seluruh dunia. Kadang-kadang ada yang permanen, ada yang semi permanen gitu kan. Jadi waktu Heels 40 itu tuh inspirasinya saya kumpulin setelah berapa tahun ngikut kelas di Hong Kong. Wow. Jadi saya kan ikut heels dance class ya kan, which is not easy. Nari pakai sepatu cats, sneakers dan sepatu heels tuh beda banget tekniknya. So itu tuh aku ambil dari guru yang ini, ambil dari guru yang ambil dari guru yang ini, and then I made the concept from beginning to end. Nah itu hasilnya Heels 40 concert waktu itu. Oh wow, itu lo benar-benar proses bertahun-tahun ternyata ya untuk bisa. Itu bertahun-tahun dan itu bener-bener saya tuh jadi kayak sponge lagi gitu, ngambil ilmu dari sini-sini terus dijadiin Heels 40 gitu. Wow, keren banget. Jadi gimana kalau misalnya kamu tadi nanya ngapain aja sehari-hari? Yes, I focus on the kids, I take care of my family of course. Tapi you have to find something for yourself. Yang kalau saya dance class. Meditation, kamu kayak aku dengar juga lagi suka meditasi, itu juga termasuk bagian. Meditasi iya, saya suka banget tuh pagi-pagi biasanya sebelum starting the day, sebelum sarapan, atau sore sesudah semua kegiatan selesai. Itu tiap hari pasti lakukan. Ya, jadi meditasi. Kayaknya ada yang kurang gitu kalau enggak. Udah jadi kayak kebutuhan ya. Jadi meditasi, dancing is a new unlocking achievement. New thing that you do selama ada di Hong Kong ini ya. Iya. Dan working out obviously. Kayaknya waktu berasa banget nih. Udah mau habis ya? Terus banget ngobrol. Iya. Kayaknya panjang. Ini kita bisa bikin episode yang lain kali nanti ya, Shanti. Bisa. Shanti in Hong Kong part 2 gitu ya? Iya, boleh. Satu lagi, aku tadi cuma mau bilang satu lagi tuh yang tadi kamu nanya ngapain aja gitu. Saya tuh senang banget hiking. Jadi di Hong Kong itu, you know the misconception about Hong Kong. Hong Kong itu semua orang pada pikir cuman kota sama toko-toko. No, sebenarnya nature di Hong Kong itu bagus-bagus banget. Like di belakang rumah saya itu ada trail yang satu jalan terus pecah ke banyak banget trail, bisa ke gunung sana, ke gunung sini gitu. Dan saya kan anak Sukabumi ya. Jadi doyannya yang masuk-masuk hutan gitu. Lihat-lihat monyet, lihat-lihat sungai gitu. Jadi itu tuh something yang feels in my soul. Jadi kayak balik ke nature, kayak balik lagi ke Sukabumi. Do you do it with your kids, with your husband, or only you?
gue sukanya yang harder trails. So with my husband and my kids, mereka nggak senang yang panjang-panjang. Jadi yang kecil-kecil aja gitu kalau sama mereka. Tapi kalau sendiri atau sama teman-teman hikers lainnya, bisa sampai ke puncak mana berjam-jam, bisa 5-6 jam. Oh my god. Kayaknya kita harus ikutin kayak Santi tuh supaya tetap fit. Iya, makanya dia tetap kelihatan awet muda ya. Yeah. You are. Jadi tadi cara untuk bisa adaptasi, cara untuk bisa cinta diri kita sendiri ya, kita find something yang kita suka, passionate about it, and then you do you. You have to do you. Exactly. Jadi kalau kayak Santi tadi dia belajar something baru, kayak biarpun udah bisa dancing, dia tetap dancing. Explore something new about dancing, terus meditation, and then hiking. Luar biasa. Itu di luar dari apa yang gue pikirin semuanya. Apa? Shopping tadi yang kamu pikir? Di Hong Kong tuh gue mikirnya shopping. No, I'm not going to deny once in a while seneng shopping. Apalagi di Hong Kong. Di Hong Kong kan ada banyak outlet. Iya. Ada beberapa outlet. Dan di Hong Kong itu suka ada friends and family sale. Jadi yang diumuminnya itu cuma lewat email gitu. Dan itu diskonnya bisa sampai 80%. Oke. Mata gue langsung melebar. Nanti Santi kabarin ke lu ya, Yud. Iya, kalau kita berangkat ya guys, kita langsung shoot. Tapi jadinya sama ongkos hotel sama ongkos pesawat nggak diskon juga ya? Sama aja. Yang penting dapat hype-nya sih Indonesia banget. Iya. Oke, thank you banget ya. Oke, thank you girl. Thank you Santi. So nice talking to you. Sukses ya semua. Bye Eureka listeners. Stay safe. Bye. Bye. Oke, Eureka Lovers, itu tadi kita bincang-bincang bersama Shanti. Seru banget, tadi banyak banget yang kita dapatkan informasi dari Shanti ya. Banyak belajar juga kita hari ini. Iya. Banyak Eureka Moments yang kita dapat dari Shanti ya. Gimana dia bisa beradaptasi di lingkungan baru, terus menghadapi masa-masa karantina pandemi ini gitu. But she still accept and enjoy it. Iya, dan itu tadi yang dia belajar tentang hiking, dancing, meditation, itu adalah proses-proses dia untuk bisa tetap cinta sama diri sendiri ya, tetap sayang sama diri sendiri. So harapan kita Eureka Lovers juga bisa melakukan hal-hal yang positif di tengah pandemi COVID-19 yang kita masih terus jalanin ini. Semoga kita bisa tetap survive, tetap stay healthy, dan tetap menemukan Eureka moment terhadap diri kita. Eureka mau jemput berhubung era mau jemput anaknya, ya kan? Always create your Eureka moments. Be bold and be you. Yes. Oke, kita pamit dulu ya. Ini ibu yang satu udah gak bisa konsen untuk ngobrol karena anaknya udah dijemput di daycare. Jangan lupa subscribe YouTube channel Eureka Woman. Ada juga kita di Spotify dan Anchor, itu juga @Eureka Woman. Yes. See you guys in the next episode. Bye. Bye Mirna. Bye. Bye.